Skor hasil akhir Persib Bandung versus Arema FC di lanjutan BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas Arema secara tidak langsung sampai nekat bicara blak-blakan begini ke publik. Begini penjelasan detailnya. Pelatih Arema Joel Corneli tampak dibuat takjub dengan kualitas skuad bintang Persib Bandung sampai nekat jujur ngomong mengejutkan ini ke awak media. Apa yang ia sampaikan? Ini penjelasannya. Pernyataan jujur dan cerdas Gustavo Franca yang ada kaitannya dengan laga Persib versus Arema FC di Liga 1 musim ini, memangnya apa yang ia katakan ke masyarakat? Ini fakta sebenarnya. Koreografi ala Eropa di laga Persib versus Arema ada pemandangan super baru dan fresh. Bobotoh Viking ciptakan rekor dunia kah? Ini detail selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus Arema FC di lanjutan BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Luar biasa laga Persib Bandung versus Arema FC berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Persibku. William Dalberto, masih Dalberto, ada 3 pemain yang mengikutinya, namun kita tekannya, dorong bola ke tengah, baik sekali, bisa sampai cukup apik. Berhasil Limas, bawa umpan, Ciro Alves, Ciro, masih Ciro Alves, mulai panas, kita lihat, mulai panas. William, angkat bola ke depan, melihat pergerakan dari Ciro. Ini para pemain Arema di sisi kanan. Berbahaya bagi Persib. Sebuah keluar. Dalberto mencari ruang tembak. Dalberto. Dibayani oleh 2 pemain sekaligus. Adam Ali sebuah tendang langsung. Nick Kuipers. Dorong bola ke depan. Melihat pergerakan dari pada Ciro. Luar biasa. Bola sulit memang. Kedutaan untuk melakukan tembakan atau melakukan umpan. Sebuah tendang langsung. Peluang kali ini bagi Dimas Derajat. Memanfaatkan bola liar tadi hasil umpan dari Ciro Alves. Namun eksekusi dari Dimas Derajat masih melebar dari gawang Lucas Frigeri. Kita lihat di Ciro dituju. Masih Ciro Alves. Ciro! Lagi-lagi dengan skema yang sama. Ciro Alves cut inside. Dengan salah satu pemain Persib. Gustavo Morena Franca. Panas antara Persib. Sekali sebuah tendangan, Lokasi final, Ciro, ada blocking di sana, ketiga pemain, bahkan 4 pemain menutup dirinya. Ciro sebuah umpan dan sebuah save dari Johan Alvarizi memotong arah bola umpan Ciro Alves dan hampir saja menjadi peluang bagi Persib Bandung untuk unggul. Namun belum ada yang mampu mengonversi menjadi sebuah warning. Berebut bola kali Dalberto, masih Dalberto. Apa yang terjadi pemirsa? Yes, direct yellow card maksud saya. Sebuah sliding dari Bayu Setiawan. Pelatih Persib Bojan Hodak akui kualitas Arema secara tidak langsung sampai nekat bicara blak-blakan begini ke publik. Begini penjelasan detailnya. Target Sleanset di laga selanjutnya akan coba mereka perjuangan dengan maksimal. Tujuan kami setiap pertandingan adalah untuk tidak kebobolan tentu saja. Kami berlatih dan bekerja agar tidak kemasukan gol oleh lawan. Tapi itu bisa saja terjadi dan kami harus berlatih lebih baik lagi, kata Bojan Hodak.
Dengan kata lain, Bojan secara tidak langsung mengakui kualitas Arema FC yang bisa mengancam gawang Persib dari situasi set piece. Sampai-sampai Bojan lakukan evaluasi sangat keras. Kami kebobolan dari set piece. Tentunya itu situasi yang buruk dan tidak seharusnya terjadi. Kami berlatih bekerja setiap harinya, bicara dan belajar supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, pungkasnya. Pelatih Arema Joel Corneli tampak dibuat takjub dengan kualitas skuad bintang Persib Bandung sampai nekat jujur ngomong mengejutkan ini ke awak media. Apa yang ia sampaikan? Ini penjelasannya. Tim akan bersiap dengan segala situasi. Kami akan berusaha lebih baik, ujar Joel Corneli. Dengan pernyataan berusaha lebih baik artinya secara tidak langsung ia mengakui kehebatan Persib sebagai klub terkuat di Liga 1. Apalagi Persib juara bertahan musim ini. Pernyataan jujur dan cerdas Gustavo Franca yang ada kaitannya dengan laga Persib versus Arema FC di Liga 1 musim ini, memangnya apa yang ia katakan ke masyarakat? Ini fakta sebenarnya. Gustavo Franca, bek Persib Bandung, menyadari adanya perbedaan mencolok antara gaya permainan di Liga 1 Indonesia dan Liga Portugal. Menurutnya, salah satu perbedaan utama terletak pada gaya bermain. Di Liga 1 Indonesia, permainan cenderung lebih mengandalkan aspek fisik dan transisi cepat yang dirasakannya sangat berbeda dari apa yang dia alami di Portugal. Franca menyebut bahwa gaya permainan di Indonesia benar-benar baru baginya, dengan pendekatan yang sangat mengedepankan kekuatan fisik dan dinamika permainan yang cepat. Ini menuntut adaptasi dari dirinya dan rekan-rekannya di tim. Dia juga menyoroti bahwa dengan semakin banyaknya pemain asing yang bergabung serta banyaknya pemain lokal yang berkualitas, level permainan di Liga 1 Indonesia diperkirakan akan meningkat. Komentar ini menunjukkan betapa beragamnya gaya permainan sepak bola di berbagai liga di dunia dan tantangan yang dihadapi pemain ketika beradaptasi dengan lingkungan dan taktik yang berbeda. Koreografi ala Eropa di laga Persib versus Arema ada pemandangan super baru dan fresh. Bobotoh Viking ciptakan rekor dunia kah? Ini detail selengkapnya. Viking Persib Club dalam kurung VPC menunjukkan dukungan penuh kepada Persib Bandung dengan menyiapkan koreografi istimewa untuk laga melawan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024/2025. Dukungan tersebut akan diwujudkan lewat koreografi kertas yang akan menghiasi tribun timur stadion. Agie Saparudin, salah seorang pengurus VPC, menjelaskan bahwa koreografi ini akan melibatkan penyebaran kertas di setiap kursi di tribun timur, yang nantinya akan membentuk tulisan sebagai bentuk dukungan terhadap Persib Bandung. Meskipun koreografi ini mungkin terlihat sederhana, VPC memiliki rencana untuk membuatnya menonjol dan penuh makna. Koreografi kali ini berupa koreo kertas yang kami siapkan di setiap kursi. Walaupun kami baru mulai kemarin, kami optimis semuanya akan siap pada hari Minggu, ujar Agie. Kami selalu menyajikan koreografi di setiap pertandingan. Tetapi khusus melawan Arema FC kali ini fokus kami adalah koreo kertas dengan tema dukungan bagi Persib, terutama menjelang laga-laga di tingkat Asia nanti. Tambahnya, dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, VPC berharap koreografi ini akan menambah semangat tim dan memberikan dukungan yang berarti bagi Persib Bandung. Of course, it's normal when new players coming. You need to learn each other in the field and next to the field. But he's a really good guy. He's a good professional. I think we feel each other well in the game, but I think we need some more games to feel the chemistry and learn how we play each other. But now I think the feeling is good.
we play some games together, and I have a good feeling to play with him together. I hope he has the same for me. But at the end, I think when we have some extra games, we will be really strong in the back. So I feel confident about that. I will answer this also. You know, remember last year when Alberto signed? After 4 matches was Alberto out. First 4 matches, team conceded 10 goals. So you need time. It's the same like in the office. If you have new people, you need time to understand each other, especially on the football pitch. Ada pertanyaan tadi, pertanyaannya udah jelas ya karena pakai bahasa Indonesia. Nick bilang bahwa tentu saja ketika ada pemain yang baru, saya dengan Gustavo, kita harus belajar banyak. Kita harus saling mengenal. Mengenal dalam artian bukan hanya di luar, tetapi di dalam pertandingan. Chemistry atau misalnya kita saling ada pengertian akan semakin terbentuk ketika misalnya match ke match semakin banyak. Dan sampai sejauh ini saya melihat Gustavo ada seorang sosok yang sangat bagus, baik, dan dia juga profesional. Dengan beberapa pertandingan ke depan kita akan semakin lebih kuat. Dan coach bilang bahwa ini umum semuanya. Saya pikir masih ingat kejadian dulu waktu Alberto 4 match kita kemasukan 10 gol, semua bilang Alberto nggak bagus, Alberto out, seperti itu. Lihat dalam dunia sepak bola, ketika misalnya ada perubahan, pergantian pemain, kita perlu adaptasi. Dan adaptasi ini tergantung dari setiap pemain itu sendiri. Ada yang bisa langsung tune in, ada yang bisa langsung, ada yang perlu waktu untuk membangun chemistry atau misalnya untuk beradaptasi. Dan kita harus memberikan kesempatan kepada pemain untuk terus berkembang dan berprogres. Respon Sintayong soal kemenangan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri di Piala AFF U19. Katakan hal ini untuk skuad Garuda Muda. Sintayong merespons kemenangan Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19. Kemenangan Indonesia ini tentunya menjadi sebuah kebahagiaan besar untuk para masyarakat Indonesia. Namun tak hanya warga tanah air, Sintayong, pelatih Timnas senior juga ikut berbahagia atas kemenangan skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu juga membagikan respon soal laga final Indonesia versus Thailand. Ia menyampaikan ucapan selamat untuk para anak asuh Indra Syafri yang berhasil membawa pulang gelar juara. Ucapan itu disampaikan oleh STY melalui komentar akun Instagram pribadinya. Selamat kepada Timnas U19 yang telah meraih gelar juara, tulis Sintayong pada salah satu postingan akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain terbaik Piala AFF U19, Donny Pamungkas. Tanpa mereka saya bukan apa-apa. Donny Pamungkas siap abort ke Belanda, Belgia, atau Korea Selatan kah? Donny Pamungkas, bintang muda Persija Jakarta, mengaku terkejut ketika namanya disebut sebagai pemain terbaik dalam ajang Piala AFF U19. Prestasi gemilang ini menurutnya tak lepas dari kerja sama solid bersama rekan-rekan setimnya di skuad Garuda Nusantara. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Ucapnya usai menang lawan Thailand di final. Dalam laga final yang menegangkan melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Donny tampil sebagai kapten tim dan berhasil menjalankan perannya dengan baik. Ia dengan disiplin menjaga sektor kiri pertahanan, memastikan gawang Indonesia tetap aman dari gempuran lawan. Meskipun tak seleluasa biasanya dalam menyerang, Donny dan lini belakang Indonesia tetap fokus menjaga pertahanan. Sebab Thailand tampil sangat agresif dan terus melancarkan serangan sepanjang pertandingan. Berkat kerja keras seluruh pemain, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Donny mengakui bahwa pertandingan final ini memberikan banyak pelajaran berharga baginya dan seluruh tim. Ia yakin pengalaman ini akan menjadi bekal yang sangat baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Bikin netizen sangat geram, bahkan komentator Indosiar ikutan geram juga.
Penampilan Arkan Kakak dinilai sangat kurang di sepanjang Piala AFF U19. Karena ekspektasi pecinta timnas yang terlalu tinggi kah? Arkan Kakak masih 16 tahun tapi sudah menerima berbagai reaksi dari supporter, komentator, dan fans akibat performa Kakak yang dinilai kurang memuaskan selama gelaran AFF U19 ini. Begitulah resiko jadi atlet sepak bola sekaligus juga publik figur. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang datang. Tinggal bagaimana pohon itu menguatkan akarnya lebih dalam lagi agar tidak tumbang ketika angin kencang itu datang. Orang yang mengkritik itu tanda sayang dan orang yang benci serta menghujat itu tandanya perhatian. Jika ingin konsisten dipanggil ke timnas Indonesia, maka harus berani keluar dari zona nyaman. Semoga bisa abroad, fokus mengembangkan skill, urusan duit, harta dan lainnya akan menyusul dengan sendirinya. Tapi jangan caci maki dia. Usianya masih terlalu muda untuk kalian beri ekspektasi bah pemain top yang berkarir di Eropa. Tentu kita jengkel melihat permainannya kemarin. Tapi jika kalian hina, tentu mentalnya juga akan yang terkena. Support dan dukung perjuangannya, tentu dia sudah memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Memang di kompetisi ini bukan harinya, tapi percayalah dia pasti bisa berkembang dengan semestinya. Tetap berproses jadi lebih baik, tentu kritikan mereka sebenarnya bentuk rasa peduli. Kau punya bakat dan potensi yang luar biasa ditambah fisik yang memang di atas rata-rata pemain kita. Jadi sudah sepantasnya supporter memiliki harapan tinggi kepadamu. Kami harap di event selanjutnya, kau bisa membuktikannya. Bukan hanya pemanis di bangku cadangan saja, tapi dapat bersaing dengan striker lainnya.